Halo, tes. Oke. Pak, kali ini saya akan membahas tentang range dari fungsi kuadrat. Range dari fungsi di sini saya udah punya soalnya. Ini diketahui fx 5 min 12x min 3x kuadrat. Tentukan range dari fx jika soalnya kebagi 3 A, B, C gitu. Yang pertama itu domainnya elemen real. Jadi di sini kita yang A itu maksudnya domainnya tanpa syarat. X-nya elemen real ya. Kita disuruh tentukan range. Sebelumnya pengertian range sendiri itu artinya cakupan atau rentang nilai dari berapa sampai berapa. Misalnya dari 1 sampai 10 misalnya. Contoh, berarti paling kecilnya 1, paling besarnya 10. Jika mau misalnya 10 ke atas, 10, 11, 12, dan 13, dan seterusnya, ya cukup bilang hasilnya Y, sorry, salah. Hasilnya Y lebih besar dari 10. Kalau ini artinya 10 ke atas, 10 di atas 10 pokoknya, 10, 11, 12, 13, atau bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan boleh semua. Kalau misalnya kita tahu maksimumnya aja, misalnya maksimumnya 11. Berarti semua semua bilangan yang di bawah 11, tulisnya begini. Berapa, terus terakhirnya 11. Gitu. Oke, jadi range itu cakupan nilai. Kalau misalnya tahu minimum, tahu maksimumnya berapa, ya tinggal misalnya antara 10 sama 11, minimum 10, maksimum 11, ditulisnya gini. Kenapa di sini Y bukan X? Ya, X kan untuk domain, Y untuk hasil, range. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasan. Ini 5 min 12x min 3x kuadrat. Sebelumnya ini tentuin dulu A-nya berapa, B berapa, C berapa. Udah, nah terus kira-kira aja sketsanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Karena A-nya minus, terbukanya ke bawah. Oke. Dia berarti ada titik puncak maksimum. Ini TP titik puncak maksimum. Titik puncak terjadinya di sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu X sama dengan XP. Rumusnya XP min B per 2A. Kita hitung berarti. Min dari min 12 per 2 kali min 3. Sumbu simetrinya berarti X sama dengan min 2. Dia terjadinya di X sama dengan min 2. Oke. Kira-kira gambarnya itu begini. Nah, ini. Sumbu simetrinya ada di X sama dengan min 2 ya. Itu. Ini sumbu simetrinya, ini maksud sumbu simetrinya emang nggak kelihatan. Ini maksudnya gambar fungsi kuadratnya yang terbuka ke bawah. Terus tengah-tengahnya itu ada garis di X sama dengan min 2. Gitu. Oke, terus ini tapi belum ngejawab soal, ini kan baru sketsa. Tentukan range dari fx jika domainnya elemen real. Karena domainnya elemen real,
Domainnya nggak dibatasi maksudnya, ya cukup tahu dari sumbu simetrinya aja. Maksimum kan terjadi di sumbu simetri. Ya udah berarti nilai maksimum Y puncak itu masukin aja pakai rumus D per min 4A. A-nya min 3, C-nya 5. Oke. Nilai maksimumnya 17. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau udah tahu nilai maksimum, ya cukup tulis range-nya. Y sedemikian rupa. Nilai yang paling tinggi 17, berarti begini. Itu. Oke. Kita hapus dulu kali ya. Oke. Udah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya domainnya itu nggak kayak tadi? Domainnya itu ditentuin dari min 4 sampai min 3. Ini bisa jadi masalah. Soalnya kalau misalnya digambar, tempat maksimumnya kita yang tadi tuh di min 2 itu tidak terjadi di domain ini. Saya coba gambar ulang ya. Nah, kira-kira gini. Ini di min 2 nih tadi domainnya kita. Yang pertama, min 2 itu paling tinggi tuh di atas. Ini gambarnya kepotong. Paling tinggi nilainya 17. Masalahnya 17 ini nggak bisa diambil. Karena permintaan soal B itu cuma boleh sorot, boleh melihat di wilayah dari X-4 sampai X-3 di wilayah si biru itu. Jadi nilai 17 udah pasti nggak ada di wilayah yang lagi disorot ini. Di wilayah baru ini kita harus tentuin cakupan nilai yang baru. Tertingginya siapa, terendahnya siapa. Karena kita tahu sumbu simetri kita, nilai maksimum kita maksudnya nggak terjadi di wilayah itu, ya kita tinggal lihat wilayah yang baru ini. Di min 4, min 3 ini. Paling tinggi siapa, paling rendah siapa. Satu hal yang jadi sorotan khusus, titik tertinggi sama titik terendah itu pasti cuma bisa terjadi di pojok wilayah yang disorot. Jadi kalau nggak di min 4 ya di minus 3. Karena kita udah tahu kalau nggak di minus 4 atau di minus 3 ya tinggal itu doang, cari nilainya. Maksudnya cari nilainya itu ya fungsi min 4 kita cari berapa, fungsi min 3 kita cari berapa, terus kita tulis di sini. Tulis dulu soalnya. Ini dicari.
Titik-titik pojoknya nilai Y titik pojoknya, kalau di min 4 itu 5, ini 5 nih, terus di min 3 terjadinya paling tinggi di 14. Jadi nilai Y paling kecil, paling rendah 5, paling besar 14. Di antara min 4 sama 3 pasti ya berkisar dari 5 sampai 14, tapi rentang nilainya kan yang penting kita cari. Cukup tulis range fungsinya, cakupan nilainya. Ini, itu. Bisa direnungkan dulu, kalau misalnya nggak setuju ya bisa tulis di kolom komentar, tanya gitu. Oke, kita lanjut ya, hapus dulu kali ini. Kita lanjut ke yang 6C. 6C kali ini domainnya agak lebih luas dari min 4 sampai 2 tadi. Min 4 sampai 2. Tadi sumbu simetri kita di min 2 gitu kan. Oke, berarti sekarang di sketsa lagi kira-kira gambarnya di mana gitu. Gambarnya gimana maksudnya? Oke, sebentar. Kira-kira gini. Dari min 4 sampai 2. Ini. Ini ya, grafik yang kurva fungsi kuadrat ini pasti terus ke bawah. Jauh ke bawah kan. Nah, kita butuh tahu gitu. Cakupan nilai yang wilayah disorot dari min 4 sampai 2, cakupan nilai Y, tertinggi siapa, terendah siapa. Tertinggi sih udah pasti di sumbu simetri. Di min 2 itu kebetulan masuk di wilayah yang lagi disorot. Jadi Y max-nya udah pasti si 17. Tinggal cari Y minimal. Kalau misalnya nggak ada gambarnya, tebaknya gimana? Ya di pojok. Kalau nggak di min 4, ya di 2. Nggak mungkin terjadi di tengah-tengah, karena di tengah-tengah itu udah pasti titik maksimal gitu kan. Maksimalnya udah ketahuan 17. Jadi antara min 4 atau kalau nggak fungsi 2. Fungsinya kita tulis ulang. Terus tadi fungsi fungsi minus 4. Itu kalau nggak, kita udah hitung kan di nomor 6B itu. Hasilnya 5. Berarti tinggal cari fungsi 2 aja. Yang kita cari itu tinggal fungsi titik-titik pojok. Nggak mungkin maksimum atau minimum bisa terjadi di tengah selain di sumbu simetri. Itu nggak mungkin. Jadi kita cukup perhatiin titik pojoknya aja. Maksimumnya udah dapet, minimumnya sekarang. Kalau nggak di min 4, ya di 2 gitu. Nilainya berapa? Ini lagi kita cari. Minus 31. Nah, habis itu kita bandingkan. Y-nya si min 4 itu 5. Y dari si 2 min 31. Mana yang nilainya lebih rendah supaya bisa jadi minimum. Minimum kan yang paling kecil. Kalau bandingin 5 sama min 31 udah pastilah minimumnya min 31. Y minimum min 31. Y maksimum tadi di atas
itu 17. Ini semua harus ditulis, dijadiin range ya. Range fungsinya, Y, gitu. Direnungkan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.